Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diri Sumawan. Saya dari Kampus Institut Setiami, Kampus Pusat. Di sini saya ingin membuat video jawaban UAS saya, mata kuliah Governance Digital. Nama dosen pengambilnya Bapak DRS Ahmad Barlian MM. Nah, di sini pertanyaannya, berdasarkan fenomena digitalisasi korupsi pada sistem e-procurement di atas, analisislah mengapa teknologi semata gagal mencegah korupsi. Gunakan kerangka segitiga kesuksesan atau sukses triangle. Teknologi cerdas, fondasi institusi, agilitas manusia untuk membedah akar permasalahan di atas. Nah, di sini jawaban saya adalah fenomena digitalisasi korupsi pada sistem e-procurement menunjukkan bahwa penggunaan teknologi saja belum mampu menghilangkan praktek korupsi, walaupun proses pengadaan telah dilakukan secara digital dan menerapkan konsep zero face to face kontak. Praktik penyimpangan masih terjadi sebelum data dimasukkan ke dalam sistem. Hal ini membuktikan bahwa akar permasalahan bukan hanya terletak pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola dan perilaku para pelaksana. Jika dianalisis menggunakan sukses triangle, penyebabnya dapat dijelaskan ada 3, yaitu yang pertama, ada teknologi cerdas atau smart technology. Teknologi yang digunakan memang mampu mendigitalisasi proses pengadaan, menyimpan dokumen secara elektronik, dan mengurangi kontak langsung antar panitia dengan vendor. Akan tetapi, sistem belum mampu mengawasi proses terjadi sebelum dokumen diunggah ke aplikasi. Celah inilah yang dimanfaatkan untuk mengatur spesifikasi teknis agar menguntungkan pihak tertentu. Yang kedua, ada fondasi institusi atau institusional fondasi. Kelembagaan dan sistem pengawasan masih memiliki kelemahan. Mekanisme audit pada tahap perencanaan belum berjalan secara optimal, sehingga manipulasi sertifikasi teknis tidak terdeteksi sejak awal. Selain itu, pengawasan internal, transparansi, dan pengenakan sanksi belum dilakukan secara konsisten, sehingga peluang penyimpangan masih terbuka. Dan yang ketiga, ada agilitas manusia atau human agility. Keberhasilan digitalisasi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Dalam kasus ini masih terdapat oknum panitia maupun vendor yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan teknologi harus diimbangi dengan integritas, profesionalisme, dan etika aparatur. Jadi, kesimpulan bagi saya, keberhasilan digitalisasi membutuhkan keseimbangan antara teknologi, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Pemerintah perlu juga memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan, meningkatkan transparansi, melakukan audit secara berkala, serta menggunakan budaya integritas agar tujuan digitalisasi benar-benar mampu menciptakan pemerintahan yang berbasis dan bebas korupsi, yang bersih dan bebas korupsi maksud saya. Dan di sini ada nomor 2. Pertanyaannya, evolusi kegagalan sistem e-complaint berbasis AL di kota Nusantara cerdas dalam mengenai keluhan masyarakat mengapa algoritma natural language processing atau NLP, yaitu tidak sentiment aware atau tidak peka terhadap emosi, dapat merusak esensi responsivitas dan kepercayaan publik dalam pelayanan administrasi publik. Baik, di sini jawaban saya tentang soal tersebut. Kegagalan sistem e-complaint terjadi karena algoritma natural language processing atau NLP yang digunakan hanya mampu memahami isi laporan berdasarkan kata-kata yang tertulis, tapi belum mampu mengenali emosi,
kepanikan maupun tingkat urgensi yang dirasakan masyarakat. Akibatnya, laporan yang sebenarnya bersifat darurat diproses seperti laporan biasa. Sistem tidak dapat membedakan mana laporan yang membutuhkan penanganan segera dan mana masih dapat menunggu. Kondisi tersebut membuat pelayanan menjadi lambat dan tidak dengan kebutuhan masyarakat. Nah, hal ini berdampak pada menurunnya responsivitas pemerintah karena pelayanan publik seharusnya mampu memberikan respon yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Pelayanan yang hanya mengandalkan AI tanpa memahami situasi pelapor akan menghasilkan keputusan yang kurang tepat. Selain itu, kepercayaan publik juga dapat menurun. Masyarakat akan merasa pemerintah tidak benar-benar mendengarkan keluhan mereka karena balasan yang diberikan sifat otomatis kaku dan kurang menunjukkan empati. Kondisi ini dapat semakin dirasakan oleh kelompok rentan seperti lansia atau masyarakat dengan keterbatasan literasi digital. Solusi yang dapat diterapkan adalah menggunakan konsep human interlope, yaitu AI berfungsi sebagai alat bantu dalam memilih laporan, sedangkan laporan yang memiliki tingkat tingkat tinggi langsung diteruskan kepada petugas untuk mendapatkan penanganan secara cepat. Selain itu, sistem perlu dilengkapi dengan teknologi sentimen analisis agar mampu mengenali emosi dan tingkat kedaruratan suatu laporan. Dan di sini ada pertanyaan nomor 3, yaitu merespons keengganan warga suburban dan kelompok rentan atau lansia dalam menggunakan aplikasi Smart City buat rancangan prototipe modal pelayanan Habirda dengan pendekatan user centered design atau UCD. Jelaskan bagaimana desain Anda. Nah, di sini jawaban dari pertanyaan dari soal nomor 3. Jawaban saya adalah model pelayanan hibrida merupakan kombinasi antar pelayanan digital dan pelayanan tetap muka yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna utama. Pendekatan user centered design atau UCD memastikan bahwa sistem digunakan dengan mempertimbangkan kemampuan, kebiasaan, dan kondisi masyarakat. Rancangan model pelayanan tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, tampilan aplikasi yang sederhana. Aplikasi menggunakan ikon yang mudah dipahami, ukuran huruf yang lebih besar, bahasa yang sederhana, serta tersedia pilihan bahasa daerah agar lebih mudah digunakan untuk saluran lapisan masyarakat. Dan yang kedua, ada pelayanan melalui berbagai media. Selain aplikasi, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui WhatsApp, SMS, call center, loket pelayanan, dan maupun bantuan petugas di kantor kelurahan dan kecamatan. Dan yang ketiga, ada pendampingan bagi masyarakat. Pemerintah menyediakan petugas dan pendamping digital yang membantu masyarakat, terutama lansia dan warga dengan kemampuan digital yang terbatas, dalam menggunakan aplikasi maupun penyampaian pengaduan. Ya, jadi yang keempat, AI atau yang disebut AI sebagai pendukung pelayanan. AI digunakan untuk membantu melaporkan laporan berdasarkan jenis dan tingkat prioritas. Namun laporan yang bersifat darurat atau berasal dari kelompok rentan langsung dialihkan kepada petugas agar memperoleh penanganan yang lebih cepat dan manusiawi gitu. Dan dan kelima, ada evaluasi secara berkala. Pemerintah melakukan
survei kepuasan masyarakat dan menerima masukan dari pengguna sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas aplikasi dan pelayanan. Nah, jadi begitu. Dan di sini kesimpulan sih bagi saya, model pelayanan hibrid dengan pendekatan user contradiscent atau disingkat UCD menjadikan masyarakat sebagai pusat pengembangan layanan dengan menggabungkan teknologi digital dan pelayanan langsung pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap program Smart City. Mungkin sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.